Dan di ruangan gelap itu dia ketemu sama sosok mbak-mbak cantik yang pakai baju putih itu. Pas dia buka mata sedikit itu, dari jarak jauh di ujung kamar, dia ngelihat ada satu sosok bayangan hitam awalnya. Sosok itu posisinya kayak siap-siap mau nerkam. Suatu hari Ara itu pernah ngelihat keris bapaknya itu terbang sendiri di atas kepalanya. Keris itu ngincer Ara, benar-benar mengincar Ara, kayak memang mau membunuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembar Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Ara yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita di episode kali ini ceritanya dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Ara. Dan Ara ini adalah nama samaran. Jadi Ara ini asalnya dari Surabaya Barat. Dan si Ara ini punya pengalaman mistis yang sebenarnya hal ini itu sudah mulai terjadi ketika dia masih kecil. Dan bisa dibilang Ara memang dari lahir itu sudah agak beda dengan anak-anak lain pada umumnya. Dia bisa berinteraksi dan bisa ngeliat sosok tidak kasat mata. Waktu itu dia masih lupa-lupa ingat, kira-kira TK. Ara itu sering ngelihat dia itu main sendirian. Dan ini dibenarkan juga oleh orang tuanya. Orang tuanya Ara itu sering ngelihat Ara itu main sendirian dan dia kayak asik ngobrol. Jadi dia asik masak-masakan dan ngobrol dengan temennya. Tapi yang dirasakan Ara aslinya, dia itu lagi main sama temennya. Dan mungkin temennya ini gak dilihat oleh orang-orang lain. Waktu itu namanya juga masih anak-anak, Ara sendiri ya belum paham soal dunia yang semacam itu. Dia nggak tahu kalau teman mainnya itu ya nyata atau halusinasi. Tapi pastinya dia nggak tahu sama sekali bahwa teman yang sering diajak ngobrol itu ternyata sosok makhluk halus. Bagi Ara itu adalah hal yang biasa. Dia nggak pernah ngerasa takut atau maupun merespon aneh-aneh soal yang seperti itu. Pokoknya ketika dia ada yang nemenin main, ya sudah dia main sampai dia capek. Dan sampai berjalannya waktu, untuk pertama kalinya dia merasa kalau ada yang ganjil di sekitarnya, itu pas dia usianya sekitar 11 tahun. Pokoknya waktu itu kira-kira kalau nggak kelas 6, ya kelas 5 SD. Jadi kejadian awalnya itu malah pas siang hari. Dan supaya teman-teman lebih gampang untuk membayangkan, kita membahas dulu gimana tata letak rumahnya Ara waktu itu. Jadi rumahnya ini 2 lantai, dan di lantai 2 itu persis di depan pintu kamar tidurnya Ara itu ada ruang tamu kecil. Nah di situ juga ada meja belajarnya Ara. Dan di lantai 2 ini sehari-hari itu memang sepi terus. Orang tua sama adiknya Ara ini setiap kali melakukan aktivitas kayak makan, ngobrol atau nyantai itu pasti di lantai 1. Nggak pernah di lantai 2. Jadi lantai 2 itu cuma untuk tempat jemuran baju dan di situ ada 2 kamar tidur. Kebetulan kamarnya Ara ini itu di tengah-tengah. Di antara tempat jemuran baju itu dan ada ruang TV. Terus ada 1 kamar lagi. Kamar 1 ini posisinya di bagian depan, tembus dengan balkon. Nah kamar yang di depan itu memang hawanya beda karena nyaris nggak pernah ditempatin sama sekali. Paling-paling kalau pas ada tamu jauh yang nginep, barulah kamar itu dibersihkan dulu,
kemudian digunakan untuk tamu tersebut. Dan itu pun jarang. Jadi bisa dibilang lantai 2 itu ya wilayah kekuasaannya ARA. Tapi ya gitu, karena jarang ada orang yang naik turun ke situ kecuali ARA, ya suasananya itu ya sering sepi. Dan kembali lagi di kejadian yang dialami oleh ARA siang-siang itu, kondisi rumah ini pas lagi sepi. ARA waktu itu lagi ngerjain tugas di meja belajarnya, dan di meja itu ada kipas angin ukurannya kecil. Jadi kipas angin ini ngadep ke arah dia. Pas waktu dia nulis dan sambil baca-baca buku itu, suasana di atas itu sepi banget. Orang tuanya memang lagi ada di bawah, tapi mereka itu nggak ngobrol. Tiba-tiba handuk yang ada di jemuran di samping ruang TV itu gerak. Nah, handuk ini basah. Dan gerakannya itu aneh, nggak kayak gerak yang ketiup angin, tapi geraknya itu kayak habis disenggol sama orang yang lewat di situ. Jadi handuk itu benar-benar muncul kayak kepala di situ. Nah, ARA juga ngerasa jelas ada orang yang jalan lewat di sebelahnya. Disitulah ARA ini berhenti nulis, dia langsung noleh ke arah samping. Tapi pas dia lihat ke titik itu, nggak ada siapa-siapa. Tapi handuk ini masih gerak seperti itu. Nah, disinilah ARA itu sempat mikir, masa ketiup angin sampai kayak gitu? Tapi memang nggak masuk akal sekali, karena jarak area jemuran dari arah luar balkon itu lumayan jauh. Kalau memang handuk ini dijemur di luar, pasti kena angin. Itu masuk akal. Tapi ini ruang jemuran yang nggak ada angin di situ, apalagi handuk ini kondisinya juga basah, yang otomatis handuk itu berat. Dan kalaupun itu memang angin, handuk basah yang seperti ini nggak mungkin bisa gerak kena angin yang seperti itu. Nah, disitulah ARA diem. Dia narik nafas, terus dia coba untuk tetap berpikir positif. Akhirnya dalam hatinya dia cuma mikir, paling cuma perasaanku aja lah. Nah, pernah suatu kali dia itu lagi belajar di atas meja belajarnya, pulpen yang dia pakai itu tiba-tiba gerak sendiri. Jadi dia pakai 2 pulpen, ada 1 pulpen diletakkan di meja, yang satu lagi dia pakai. Nah, pulpen yang diletakkan di meja itu tiba-tiba gerak sendiri. Jadi geraknya itu muter-muter pulpen ini. Terus kipas angin yang ada di mejanya ini juga pernah tiba-tiba nyala sendiri. Dan anginnya kenceng. Padahal ARA sendiri, ketika dia pakai kipas angin, nggak mungkin dia pasang kipas itu kenceng. Dia pasti setel ukuran yang paling halus. Nah, pada akhirnya ketika dia mengalami seperti itu, ini jelas nggak masuk akal. Awalnya pulpen muter-muter sendiri, terus kemudian kipas angin nyala sendiri dengan kekuatan yang kenceng banget. Nah, puncak-puncaknya ada satu kejadian pas tengah malam. Waktu itu pas semua orang ini sudah tidur semua di rumah. Tiba-tiba dari dalam kamarnya ARA itu dengar TV yang ada di lantai bawah itu nyala. Dan suaranya itu kenceng banget, volumenya kenceng. Awalnya dia biarin, mungkin itu ibu atau adiknya. Terus lama-lama ini kok dia ini nonton TV kok kenceng banget. Nggak mungkin kalau bapaknya nonton TV sekenceng itu volumenya. Nah, akhirnya dia pun turun. Dia ingin memastikan siapa sih tengah malam kok nonton TV volumenya kenceng. Dia pastikan lah, dia turun ke bawah. Nah, ternyata di bawah TV ini nggak ada yang nonton. Dan volumenya kenceng. Tapi anehnya orang tuanya yang ada dalam kamar itu nggak dengar suara TV yang kenceng ini. Padahal ARA yang di lantai atas itu denger banget. Suaranya kenceng memang. Akhirnya ya dia nggak mau ambil pusing, TV ini dimatikan. Terus dia balik ke atas. Nah, pas dia naik ke lantai atas itu, tiba-tiba sekelebatan, sempat dia ngelihat kayak ada orang yang duduk di depan TV sambil nonton TV. Dan bersamaan dengan itu, TV nyala lagi. Tapi pas ARA noleh, nggak ada siapa-siapa di kursi. Tapi TV ini sudah nyala lagi. Ya dia kembali, dia santai, dia matikan TV itu, terus dia balik lagi ke kamar. Nah, dia mikirnya mungkin penunggu yang ada di rumahnya itu mungkin lagi jahil. Nah, singkatnya, waktu pun berlalu dan ARA ini masih mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Akhirnya dia masuk SMP, dan selama awal-awal tahun pertama, dia duduk di bangku SMP itu, kehidupannya ya lumayan tenang, nggak ada kejadian aneh-aneh yang parah lagi. Paling ya cuma gangguan-gangguan penampakan yang sekilas, kayak tiba-tiba ada bayangan hitam yang lewat. Terus kadang-kadang dia merasa kayak ada angin yang lewat, yang sampai-sampai itu menggerakkan rambutnya sendiri. Tapi bagi ARA, itu hal sepele. Dan pada akhirnya ini kayak jadi rutinitas sehari-hari. Dan dia sudah terbiasa dengan itu dan malas ambil pusing lah. Sampai pada akhirnya pas dia naik kelas 3 SMP, di sekolahnya itu ARA ini
punya kenalan, ada seorang anak ini baru pindah dari sekolah yang lain, kita sebut saja temannya ini namanya Tata. Nah, si Tata ini dari desas-desus yang didengar oleh Ara, teman-teman sekelasnya itu bilang bahwa Tata itu punya kelebihan spiritual. Ya hampir mirip lah kayak Ara. Cuman waktu itu Ara memang belum tahu lebih jauh soal Tata ini. Nah, ceritanya suatu hari pas kebetulan bulan puasa, di sekolah itu mengadakan acara bukber. Acaranya itu dari sore sampai malam. Ketika adzan maghrib berkumandang, mereka semua sebelum buka, sebelum makan besar, mereka sempat minum dulu, makan kurma, terus kemudian mereka ini sholat. Mereka sholatnya itu di masjid yang ada di sekolah dasar. Jadi kebetulan posisi gedung SD-nya itu bersebelahan dengan gedung SMP tempat sekolahnya Ara. Tapi masalahnya, untuk nyari tempat wudhu itu lokasinya lumayan mojok dan gelap. Tempat wudhunya itu nggak ada di sebelah masjid, tapi harus menuju ke ujung lorong belakang di sekolahan SD itu. Dan untuk jalan ke tempat wudhu itu, Ara dan teman-temannya harus jalan melewati beberapa ruang kelas yang lampunya tentu sudah mati semua. Nah, ada satu ruang kelas yang posisinya ini persis di sebelah tempat wudhu itu. Waktu itu Ara ini niatnya mau cepet-cepetan ikutan sholat maghrib berjamaah. Dan nggak lama setelah itu, setelah Ara ini selesai wudhu, dia ini memutuskan mau cepet-cepetan ke masjid. Tapi karena teman-temannya masih banyak yang antri ya, akhirnya dia nunggu di luar area wudhu itu. Ara waktu itu nunggu sambil menyenderkan punggung di tembok kelas yang letaknya berdampingan dengan tempat wudhu tadi. Nah, disitulah nggak tahu kenapa, tiba-tiba Ara itu kayak pengen noleh. Ruang kelas ini kan kebuka, jadi dia bisa ngelihat ruang yang ada di dalam kelas, dan ruangannya itu gelap. Cuma dapat cahaya dari cahaya lorong yang ada di luar. Waktu itu Ara itu kayak kepingin banget ngelihat ke arah dalam kelas. Kondisi di dalam kelas gelap, tapi pas Ara ngintip di balik jendela itu, di situ dia ngelihat, loh, ada anak perempuan di situ. Nah, si anak perempuan ini duduk di bangku paling belakang di pojok. Posisinya itu dia duduk sambil kepalanya tuh nunduk ke meja. Nah, si anak perempuan ini jelas-jelas pakai seragam SD. Disitulah Ara kaget. Dalam hati dia batin, itu siapa kok malam-malam gini masih ada anak yang sendirian di dalam kelas. Kelasnya gelap kan, nggak masuk akal. Nah, ketika Ara fokus ngelihat sosok itu, tiba-tiba teman-temannya manggil, "Ra, ayo neng masjid." Dia kaget, dia sempat kaget. Dia sempat noleh ke teman-temannya, terus dia refleks nengok lagi ke arah dalam kelas. Tapi pas dia lihat ke bangku belakang itu, sosok si anak perempuan tadi ini sudah nggak ada di situ. Akhirnya Ara diam dan dia nggak cerita apapun yang barusan dia lihat. Dia nggak cerita ke teman-temannya. Nggak lama setelah kejadian di tempat wudhu itu, pas mereka makan-makan lagi, mereka bukber, pas kondisinya lagi santai, Ara itu sengaja pengen ngobrol sama Tata. Ara ini tanya ke Tata temennya yang anak pindahan tadi yang punya kemampuan lebih itu. Ara menceritakan detail ciri-ciri anak perempuan yang ada di kelas belakang. Nah, si Tata itu ngangguk, oh iya memang. Tata ini ngasih tahu Ara, memang bener. Di ruang kelas itu memang sering ada sosok anak perempuan yang sering menampakkan wujudnya ke orang yang lewat di situ. Nah, akhirnya mulai dari kejadian itu, Ara itu mulai semakin terbiasa dengan kehadiran mereka yang sering tiba-tiba muncul itu. Kalau suatu saat, misalnya tiba-tiba ada sosok yang muncul di depan mata Ara persis, atau cuma mungkin sekelebatan, Ara di situ pasti melakukan tarik nafas, dia mencoba untuk tenang, dan di situ dia akan berpikir, udahlah biarin aja lah, mungkin cuma halusinasiku aja. Jadi dia mencoba untuk sesimpel itu. Singkatnya, setelah lulus SMP, dia lanjut masuk SMA. Dia masuk sekolah boarding school di salah satu pesantren yang ada di Jawa Timur. Sistem sekolahnya ini mewajibkan siswanya itu untuk tinggal di asrama. Dan sekolah ini memang khusus menerima siswi perempuan, nggak ada laki-lakinya. Lokasi asrama tempat murid tidur itu ada di bagian paling belakang komplek pesantren. Sedangkan untuk gedung sekolah itu posisinya ada di bagian depan, dekat dengan gerbang utama. Nah, di bagian belakang asrama itu kondisinya ini sudah kayak hutan. Jalan menuju ke pemukiman warga itu jaraknya lumayan jauh juga. Ditambah lagi, di depan gedung asrama ini langsung menghadap ke arah hutan kecil itu. Meskipun di sekitar area situ pasti ada rumah penduduk, tapi karena saking jauhnya jarak antar rumah ke rumah, itu pemukimannya itu jadi agak nggak kelihatan karena ketutupan dengan pohon-pohon besar dan juga area perkebunan.
Jadi pada saat pembagian kamar, Ara itu dapat gedung asrama di bagian tengah, dia di situ dapat kamar lantai 1 nomor 13. Nah, teman-teman pasti sering dengar kalau angka 13 itu sering dikaitkan dengan mitos yang selalu bawa sial. Dan banyak juga anak-anak yang ngomongin hal yang sama di tempat Rara. Tapi si Ara ini adalah tipe orang yang cuek, dan dia nggak gampang percayalah dengan angka-angka yang seperti itu. Apalagi statusnya dia ini kan masih baru. Dia juga belum tahu gimana sejarah aslinya sekolah tersebut. Jadi pas pertama kali dia masuk ke kamar nomor 13 itu, memang hawanya itu kerasa beda. Dia merasakan kayak udara di dalam ruangan itu kayak pekat banget, dan saking pekatnya sampai dadanya itu kerasa sesek. Kebetulan hari itu, Ara ini anak pertama yang datang ke kamar tersebut. Dia bongkar barang, jadi kamarnya masih kosong. Di situ Ara mikir, oh wajar kalau hawanya sumpek kayak gini. Kan kamarnya itu sudah lama ditinggal oleh penghuninya. Karena penghuninya ini kan liburan panjang dan belum ada orang yang nempatin untuk bersih-bersih. Jadi ya dia mikirnya simpel. Ya sudahlah. Setelah dia naruh tas dan juga barang-barangnya, dia langsung keluar lagi. Dia mikirnya kalau sudah ada anak-anak lain yang datang dan orang tua murid yang nganter ini sudah pulang semua, dia bakal masuk ke kelas itu lagi. Nah, nggak lama setelah itu, setelah para orang tua murid ini pulang, anak-anak sudah mulai rame, dia masuk lagi ke kamar. Dan pas dia masuk, ternyata suasananya sudah lumayan rame. Jadi banyak teman-teman barunya di situ. Dan kamar asrama ini aslinya diisi 12 orang, fasilitas kasurnya itu tingkat 2, dan kebetulan Ara ini dapat kasur yang paling pojok di belakang. Posisi kasurnya Ara itu nempel langsung dengan tembok, dan tembok itu bersebelahan dengan area yang dipakai untuk tempat jemur baju. Jadi jajaran juga sama kamar mandi asrama. Hari-hari pertama di asrama itu nggak ada kejadian yang aneh. Semuanya normal dan semuanya itu terasa aman. Dan seiring berjalannya waktu, Ara di situ mulai ngerasa kok kayak ada sosok lain yang tinggal di kamar itu selain dia dan 11 temennya. Jadi di sini Ara itu sering ngelihat ada wujud perempuan. Perempuan ini pakai baju putih, dia selalu berdiri di area jemuran. Karena tembok kamar Ara itu kan gandeng dengan kamar nomor 12. Awalnya Ara sempat mengira kalau perempuan itu mungkin anak kamar sebelah yang kebetulan juga dia pakai baju putih. Jadi Ara cuek di situ. Tapi pada dasarnya dalam hati kecilnya, dia nggak yakin kalau itu anak kamar nomor 12. Karena dia nggak pernah lihat anak itu. Sampai pada akhirnya ada satu hari pas kondisi kamar ini lagi sepi, teman-temannya ini lagi keluar. Ara sendirian di kamar, dia merasa di dalam kamar itu kok dia kayak nggak sendirian. Akhirnya dia panggil salah satu nama temannya. Din, nggak ada yang jawab. Berarti memang ruang kamar ini sepi, nggak ada satu orang pun di situ. Nah, sejak kejadian hari itu, sosok perempuan yang sering dilihat Ara di jemuran ini mulai sering menampakkan wujudnya. Perempuan yang pakai baju terusan kain panjang putih, rambutnya panjang itu, dan wajahnya ini lumayan cantik, tapi wajahnya itu pucat. Dan dari penampakan itulah, Ara ini semakin kebuka mata batinnya. Dia mulai sering ngelihat beberapa sosok lain yang mondar-mandir di sekitar asrama itu. Dan kalau malam, terutama pas asrama ini sudah sepi, ketika penghuninya sudah tidur semua, Ara itu sering dengar dari arah jemuran, itu ada suara, bunyinya itu persis kayak orang jalan. Tapi sandalnya itu kayak sengaja diseret di lantai. Jadi dia kayak sengaja jalan seperti itu. Jadi srek, mondar-mandir. Dan itu hampir 1 jam dia melakukan seperti itu. Pernah suatu malam, Ara ngira, ini kayaknya ada anak asrama yang memang sengaja nyemur bajunya itu malam-malam. Mungkin dia milih ketika kondisinya sepi. Tapi dalam hati Ara kayaknya nggak mungkin, mana ada anak-anak pesantren yang berani bangun malam untuk jemur baju. Akhirnya dia niatkanlah untuk ngintip ke area jemuran itu siapa. Nah ternyata pas dia ngintip, itu ternyata dia ngelihat ada sosok perempuan ini. Rambutnya itu terurai, dia jalan itu sambil kayak nunduk terus. Dan jalannya memang kayak gitu. Srek. Nah disitulah Ara sudah nggak mau lagi lihat sosok tersebut. Dia lebih baik memutuskan tidur dan sambil nutup telinga supaya dia nggak dengar suara itu. Karena dia yakin mungkin teman-temannya nggak dengar suara ini. Dan Ara itu juga sering ngelihat sosok anak kecil yang selalu lari mondar-mandir di sekitar area itu. Dari semua hal yang dia lihat dan sering dia dengar, dia akhirnya paham
kalau ternyata di area antara kamar 12, kamar 13, dan area jemuran, itu di situ tinggal satu keluarga sosok makhluk tak kasat mata. Jadi ada yang nempatin di situ satu keluarga. Dan anggota keluarganya itu ada ibu, ada sosok anak kecil, dan ada sosok perempuan yang wajahnya cantik tapi pucat itu. Nah, gangguan ini semakin hari itu semakin parah. Puncaknya suatu hari Ara ini mengalami kesurupan parah. Ara sendiri ini nggak tahu pemicunya apa kok dia tiba-tiba kesurupan. Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah mengalami kesurupan. Tapi ketika dia tinggal di pondok itu untuk pertama kalinya dia mengalami kesurupan dan langsung kesurupan yang parah. Pokoknya waktu itu tiba-tiba dia ngerasa nafasnya sesek, perasaannya campur aduk nggak karuan, dan ketika kondisinya sudah setengah sadar itu, Ara itu kayak kerasa ditarik ke ruangan gelap. Jadi yang ada dalam pandangannya itu gelap semua. Dan di ruangan gelap itu dia ketemu sama sosok mbak-mbak cantik yang pakai baju putih itu. Tapi di situ posisi Ara ini takut, benar-benar takut pokoknya. Dia berusaha memberontak dan dia berusaha teriak minta tolong, tapi badannya itu nggak bisa keluar dari tempat gelap itu. Dan waktu itu Ara sudah mulai agak sadar. Disitulah akhirnya dia lega karena sudah selesai. Tapi ternyata pas matanya ini kebuka, sosok mbak cantik ini itu posisinya itu benar-benar di atas badannya Rara, nindihin Rara persis, dan wajahnya yang dia lihat selalu cantik itu, ini sudah hancur dan serem banget. Wajahnya itu full luka borok semua, kulitnya juga gosong, dan matanya itu ngelotot terus, ngelihat ke arah-arah. Dia tuh kayak berusaha mau nyekik Ara tapi nggak bisa, dan di momen itulah Ara merasa kalau sosok perempuan ini kayak benar-benar mau nyekik dia. Ara ini cuma bisa nahan nafas sambil terus-terusan dia baca istighfar dalam hati. Sampai akhirnya kesadarannya itu kembali seutuhnya dan sosok perempuan tadi ini hilang. Dan pas Ara sadar, dia benar-benar ngelihat tuh teman-temannya ini ngerubungin dia semua dan wajah mereka itu panik semua. Terus salah satu temannya ini nanya ke Ara, "Kamu tuh tadi kenapa? Kok bisa kamu sampai kayak gitu? Kamu kerasukan parah loh, ngamuk-ngamuk." Bahkan ada temennya yang bilang, "Ra, kamu tahu nggak, tadi itu kita 7 orang megangin kamu." Dan bahkan ada 2 orang temennya yang, mohon maaf, dia agak gendut. 2 temennya yang gendut ini bahkan sempat menindih badan Ara. Karena Ara itu terus berontak, kayak dia itu mau loncat, kayak dia mau keluar asrama. Itulah yang ditakutkan teman-temannya, sampai-sampai 2 temennya yang gendut itu ikut-ikutan nahan. Jadi total ada 9 orang yang nahan tubuhnya Ara. Tapi mereka semua ini nggak kuat nahan tenaga Ara yang terus memberontak. Ara sendiri nggak sadar apa yang dia lakukan sampai dia bisa seperti itu. Karena dia sama sekali nggak ingat. Yang dia ingat, dia ada di ruangan yang gelap. Dan kata teman-temannya, Ara itu kerasukan parah sampai dia teriak-teriak dan ngamuk-ngamuk. Gangguannya ini terus berlanjut sampai kelas 10. Pernah suatu malam anak-anak asrama ini lagi sibuk dekorasi kamar supaya mereka nggak bosen. Jadi mereka itu mikirnya supaya suasana kamarnya itu beda. Lampu neon kamar itu dibikin agak remang-remang. Jadi lampu itu kayak dilapisin plastik warna-warni supaya pas dinyalain cahaya warnanya itu berubah. Nah, pas lagi istirahat setelah renovasi kamar itu, Ara sama teman-temannya ini duduk di lantai. Mereka duduk melingkar sambil makan cemilan bareng-bareng, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, tiba-tiba pas lagi ngobrol itu Ara ngelihat ada sosok ini wujudnya hitam, ukurannya besar. Dan sosok hitam ini duduk di belakang punggung salah satu temannya Ara. Temannya Ara yang duduk di depan sosok ini itu langsung diem. Padahal dari tadi dia ngobrol biasa. Ternyata temannya ini ngelihat juga. Dan kelihatan kalau temannya ini diganggu. Ara di situ tahan nafas. Dia nggak berani ngomong apapun. Dan dia terus-terusan baca istighfar dalam hati. Ara ingat sebelum duduk melingkar tadi, temannya yang diganggu itu sempat keluar. Dia buang sampah pas mereka mau berangkat makan malam itu. Dan pas waktu temennya buang sampah itu, Ara ini sempat ngelihat ada sosok laki-laki memang. Laki-laki ini berdiri di situ sambil senyum. Ara awalnya cuma mikir, oh mungkin sosok ini cuma mau nyapa. Jadi dia biarkan dan gak mau ambil pusing. Ternyata ya itu tadi, sosok inilah yang mengganggu dan ikut nimbrung di situ. Jadi di dalam kamar itu temannya Ara yang di belakangnya didudukin oleh sosok besar ini dia diem dan nggak bisa gerak. Jadi posisinya itu benar-benar kayak ketindih. Teman-teman yang lain ini mulai bingung ketika ngelihat temennya yang mulai berubah. Jadi kepalanya itu semakin nunduk kayak benar-benar ada yang nindih. Mereka semua heran. Ara yang
tahu persis apa penyebabnya, dia cuma diem. Dia nggak tahu, dia mau ngasih tahu siapa soal sosok yang ada di situ. Dan efek dari gangguan itu ternyata parah untuk psikis temennya Ara. Temennya ini sampai ketakutan dan nggak berani tidur di asrama sampai beberapa hari. Dia bahkan sampai ngomong terus terang ke teman-teman yang lain. Pokoknya aku nggak mau ngelihat Ara, aku takut sama dia. Ternyata setiap kali temennya itu ngelihat Ara, yang dia lihat, wajahnya Ara ini bukan wajahnya Ara lagi. Jadi yang dilihat oleh temennya, Ara itu berubah jadi sosok besar hitam, matanya merah, dan ekspresinya itu seakan-akan marah ngelihat ke temennya itu. Nah singkatnya temennya Ara yang diganggu itu kemudian akhirnya diruqyah. Dan selama masa-masa ruqyah itu kondisi Ara ini benar-benar hancur. Ara jarang masuk sekolah. Dia juga kena efeknya. Mau itu kelas akademik biasa maupun kelas agama, Ara jarang nongol di kelas. Dalam sebulan kehadiran Ara di sekolah itu sampai bisa dihitung. Alasannya gara-gara gangguan-gangguan gaib tersebut. Fisik Ara itu jadi sering drop. Dia sering tiba-tiba sakit. Dia sering gampang pingsan sampai dia sering kesurupan. Dan ujung-ujungnya Ara cuma tiduran di kamar asrama. Gangguan yang dialami Ara ini semakin lama itu semakin parah. Dan di titik itulah Ara sudah mulai bisa ngobrol sama makhluk-makhluk ini. Bahkan dia itu sampai bisa gambar wujud mereka di buku gambarnya. Terus pas naik kelas 11, ada satu kejadian. Waktu itu ada jadwal kelas pengobatan tradisional. Dan salah satunya adalah pengobatan ruqyah. Kebetulan guru yang ngajar di kelas itu sedang menjelaskan soal ruqyah dan juga dunia jin. Ara yang selama ini selalu tutup mulut, dia nggak pernah cerita ke siapapun soal kondisinya ini. Akhirnya dia beranikan dia tanya langsung ke ustadznya itu. Setelah mendengar cerita dari Ara, si ustadznya itu langsung menyarankan supaya Ara itu diruqyah. Tapi waktu itu dalam hatinya Ara nggak tahu kenapa dia tuh kayak nolak. Dia kayak nggak mau diruqyah. Dan nggak lama setelah itu, sekolah akhirnya mengadakan sesi kelas khusus untuk ruqyah massal. Ya tentu Ara ikut di situ. Dan benar, pas sesi ruqyah baru dimulai, kesadaran Ara ini langsung hilang separuh. Jadi dia merasakan kayak antara sadar dan nggak sadar. Dan tiba-tiba dia tuh ngambil penghapus papan tulis, tapi dia tahu kalau dia ngambil penghapus papan tulis, tapi dia nggak bisa menggerakkan. Dia nggak bisa nolak. Terus tiba-tiba dia pukulkan penghapus itu di meja, dok, dok, dok. Persis kayak orang yang lagi gedor-gedor pintu kayak mau masuk. Nah di momen itulah Ara merasa separuh badannya dari perut ke atas itu sudah ada yang mengendalikan. Dan dia nggak bisa lagi mengambil penuh badannya. Badannya gerak-gerak sendiri. Dia ngamuk parah sampai akhirnya dia harus dibawa ke salah satu ustadz yang memang fokus menangani ruqyah. Ketika awal-awal dipanggil masuk ke ruangan ruqyah itu, Ara ini nangis kejer nggak karuan. Tapi nangisnya pun juga aneh. Seakan-akan ini bukan Ara yang nangis. Jadi yang dialami Ara adalah, dia tahu loh kenapa sih aku kok nangis kayak gini. Dia sadar itu, tapi dia nggak bisa berontak. Dan waktu itu yang dilihat oleh teman-temannya, Ara itu berontak, dia nggak mau diruqyah. Akhirnya pihak sekolah langsung menghubungi orang tuanya Ara. Dan orang tua Ara ini datang menjemput ke pondok dan mengantarkan Ara langsung ke tempat ruqyah yang ada di luar pondok. Sekalian orang tuanya itu membawa buku gambar yang isinya itu wujud makhluk halus yang digambar Ara itu. Dan ketika berada di dalam mobil, perjalanan menuju ke lokasi ruqyah itu, Ara merasa dalam mobil itu hawanya panas banget, bawaannya ini pengen marah-marah terus. Dan dia kayak pengen berontak, dia pengen keluar dari mobil. Setiap kali Ara dibawa ke tempat ruqyah, ini polanya selalu seperti itu. Dia selalu ada perasaan nggak nyaman, dia pengen marah dan selalu pengen memberontak. Dan akhirnya dari kejadian itu, orang tua Ara ini akhirnya ngasih tahu fakta yang selama ini disimpan oleh orang tuanya sendiri. Orang tuanya menjelaskan ternyata kakeknya Ara ini punya 2 keris pusaka peninggalan zaman masa lalu. Dan keris itu nggak bisa dimusnahkan gitu aja. Jadi ceritanya, keris-keris ini itu sempat berpindah-pindah tangan beberapa kali. Dari mulai ke Pak D-nya Ara, ke omnya Ara, sampai dibawa temen omnya Ara. Dan mereka itu gak ada yang kuat untuk memelihara keris ini. Sampai akhirnya, bapaknya Ara lah yang menyimpan keris itu di rumah. Dan ini efeknya itu sampai ke Ara. Dan ada lagi satu kejadian yang dialami Ara ketika di asrama. Pada satu waktu, Ara itu didatengin oleh sosok kakek-kakek tua.
wujud fisiknya kakek-kakek ini tinggi, badannya nggak terlalu gemuk, tapi nggak terlalu kurus juga. Waktu itu sosok kakek-kakek ini muncul, Ara itu lagi duduk sama temennya namanya Ayu. Nah, si Ayu ini lagi cerita ke Ara soal kakeknya yang lagi sakit di rumah. Pokoknya Ayu ini cerita, kakekku lagi sakit keras. Pokoknya kondisinya itu parah banget lah. Awalnya Ara nggak mikir macam-macam soal kakeknya Ayu. Tapi nggak tahu kenapa dalam hatinya, tiba-tiba ada firasat yang kuat. Ini kakek-kakek ini siapa yang dari tadi itu berdiri di situ? Dan Ara merasa kok kayaknya sebentar lagi ini kayak ada kabar orang yang meninggal. Nah, pas Ayu lagi cerita itu tentang kakeknya yang sakit parah itu, Ara langsung motong pembicaraannya. Ayu, bentar-bentar yuk, aku mau tanya. Itu ciri-ciri kakekmu itu gimana? Ayu akhirnya menyebutkan ciri-ciri kakeknya, dan sosok kakek yang disebutkan Ayu ini persis seperti sosok kakek yang dari tadi itu berdiri di samping Ara. Dan akhirnya Ara pun ngelihat ke arah kakek-kakek itu, kakek ini senyum. Seakan-akan si kakek ini ngasih tahu kalau dia sayang sama cucunya, si Ayu ini. Tapi waktu itu Ara diam terus, dia nggak mau ngomong. Dia nggak langsung ngasih tahu ke Ayu soal sosok kakek-kakek yang berdiri di sebelahnya itu. Dan nggak lama setelah itu, Ayu dipanggil sama pengurus asrama. Tiba-tiba ada panggilan, Ayu dipanggil. Barulah di situ Ara tahu ternyata keluarga Ayu yang ada di rumah mengabarkan bahwa kakeknya Ayu meninggal. Nah, ketika mendengar kabar itu, barulah Ara berani menyampaikan pesan dari kakeknya yang tadi itu sempat datang ke situ. Nah, pernah juga Ara mengalami kondisi horor pas waktu dia tidur di kamar. Waktu itu dia lagi ada di fase kayak setengah sadar. Jadi pas kayak mau melek. Pas dia buka mata sedikit itu, dari jarak jauh di ujung kamar, dia ngelihat ada satu sosok bayangan hitam awalnya. Sosok itu posisinya kayak siap-siap mau nerkam. Tapi pas matanya kebuka, sosok itu posisinya sudah maju mendekat. Ara kaget, dia ngedip sekali lagi. Dan di kedipan yang ketiga itu, Ara ngelihat jelas sosok itu maju ke arah dia dengan gerakan yang cepat. Jadi persis kayak hewan komodo yang mau menerkam mangsanya. Disitulah Ara langsung melek. Dia ngelihat ke sekelilingnya. Teman-temannya ini tidur semua. Dan disitulah jantungnya Ara ini berdetak kencang. Ara baru sadar bahwa wujud bayangan hitam yang barusan dia lihat itu benar-benar nyata. Dan dia yakin dia nggak mimpi. Singkat cerita, setelah melewati proses ruqyah yang berkali-kali itu, Ara sempat mikir kalau dia sudah sembuh. Tapi ternyata salah. Karena suatu hari ada urusan, ceritanya ini dia ada urusan yang mengharuskan Ara itu menemui salah satu ustadznya. Tapi anehnya, jelas-jelas dia mendengar ada bisikan. Jelas banget dia dengar di telinganya. Dah, jangan temuin guru kamu itu. Nah, disitulah Ara sempat menolak, tapi pada akhirnya dia tetap dipaksa untuk pergi menemui gurunya itu karena katanya ada nilai sekolah yang harus dia perbaiki. Nah, akhirnya dia terpaksa berangkat ke ruang guru, dan waktu nyampe di dalam ruangan itu, Ara akhirnya ketemu sama salah satu ustadz. Dan nggak tahu kenapa, ketika ngelihat ustadz itu, Ara ngerasa benci banget dengan ustadz ini. Dia sama sekali nggak mau ngelihat wajah ustadz ini. Dan di momen itulah sang ustadz ini mungkin merespon bahwa ada yang nggak beres dengan Ara. Akhirnya Ara pun bereaksi. Dia langsung kerasukan di situ, dan kerasukan parah banget. Ujung-ujungnya Ara harus diruqyah oleh ustadz tersebut. Pada saat itu juga, setelah sesi ruqyah ini, orang tua Ara dipanggil lagi menghadap kepada ustadz tersebut, dan di momen itulah Ara mendengar penjelasan dari sang ustadz. Ternyata selama ini memang ada jin yang sengaja menjaga Ara. Jin itu tinggalnya di dalam 2 keris peninggalan kakeknya itu. Tapi parahnya tujuan jin yang ada di dalam keris ini itu sudah nggak masuk akal. Jin ini sudah pengen menguasai jiwa Ara seutuhnya. Perasaan Ara ketika mendengar hal itu kayak campur aduk. Dan kata ustadz yang menangani Ara ini, untuk kasus jin yang mau menguasai manusia, itu wajarnya kejadian ketika orangnya sudah berumur 20 tahun ke atas. Ibaratnya di dunia manusia, itu adalah proses untuk orang yang sudah siap menikah. Tapi, si Ara ini umurnya kan masih di bawah 17 tahun, masih SMA. Jadi badannya Ara itu kayak ditarik maju mundur sama si jin ini, karena usia Ara itu belum matang. Tapi jinnya ini kayak sudah nafsu banget pengen ngambil dia. Disitulah Ara dan orang tuanya itu shock
Dan orang tuanya sendiri ini sama sekali nggak nyangka bahwa efek menyimpan keris pusaka itu ini bakal berakibat fatal sampai mengancam nyawa anak perempuannya. Dan gara-gara kejadian itu, Ara itu semakin kelewatan batas. Dia nggak cuma sekedar ngobrol atau ngeliat sosok makhluk halus itu, semua gambar-gambar sosok makhluk gaib yang dia gambar di bukunya itu bisa kayak kelihatan hidup di mata Ara. Bahkan setiap kali Ara nutup mata, dia bisa langsung masuk ke dimensi alam mereka. Suatu hari Ara itu pernah ngelihat keris bapaknya itu terbang sendiri di atas kepalanya. Keris itu ngincer Ara. Benar-benar mengincar Ara. Kayak memang mau membunuh dia. Karena jin di dalamnya itu tahu kalau Ara itu pengen melepaskan ikatan gaib dengan keris itu. Ara sendiri dari awal memang nggak suka dengan hal-hal klinik semacam itu. Dan pada akhirnya Ara dan orang tuanya ini langsung memusnahkan keris peninggalan tersebut. Dan di momen itulah orang tua Ara membongkar rahasia-rahasia yang lain lagi. Ternyata selama ini orang tuanya itu sengaja nanam beberapa buhul di sudut-sudut rumah mereka. Dan ketika Ara kecil, Ara ingat banget, dia ini sering dikasih minum air putih yang di dalamnya itu sudah ada semacam kertas yang dirajah. Jadi ada semacam tulisan-tulisan Arab, ini katanya untuk pagar gaib, untuk menjaga badan Ara dari serangan gaib dari luar. Padahal hal ini yang menyebabkan gangguan-gangguan jin yang sampai menyerang Ara. Singkatnya, keris peninggalan kakeknya itu akhirnya dimusnahkan, dan di malam itu, suasananya ini benar-benar tegang. Ara itu diawasi dengan ketat. Dia berada di asrama, tapi dia diawasi ketat oleh gurunya yang ada di sana. Takutnya bisa terjadi apa-apa atau jin yang menguasai Ara itu bisa menyerang Ara tiba-tiba. Jadi ketika keris-keris ini dimusnahkan, entah dengan cara apa, entah dengan ritual apa, Ara nggak tahu. Tapi yang dirasakan Ara ketika dia berada di asrama, dia itu kayak merasa was-was terus. Dan dia selalu dijaga oleh penjaga asrama. Beliau adalah ibu-ibu. Pengasuhnya ini bahkan nggak tidur untuk memastikan kondisi Ara tetap aman sampai besok paginya. Dan keesokan paginya orang tua Ara datang ke asrama untuk menjemput Ara. Dan ketika orang tuanya ini datang, ada hal yang ganjil di situ. Nggak tahu kenapa hari itu kebetulan Ara ini kok pakai baju itu serba hitam semua. Dari kerudung, baju atasan sampai celana, semuanya itu hitam. Karena nggak tahu, Ara itu kayak ngerasa momen itu kayak dia mau melepaskan semua beban yang selama ini sudah bersarang di badannya. Dia ngerasa kalau hari itu akan jadi penentuan nasibnya. Dan ketika Ara mau ketemu sama bapak ibunya di depan, dia nggak berani ngeliat wajah orang tuanya. Terutama wajah bapaknya. Pas Ara ngelihat ke arah bapaknya, wujud yang dia lihat itu benar-benar bukan bapaknya lagi. Yang dia lihat adalah wujud besar, dan wujud makhluknya itu serem banget. Badannya besar, dia ada taring yang panjang keluar dari mulutnya, dan seluruh badannya itu ditutupi bulu-bulu, dan matanya itu merah. Makhluk ini kayak marah, dan posisinya itu kayak sudah siap-siap mau menerkam Ara. Ketika Ara memaksakan jalan ke arah bapaknya, dia itu mau salim ke bapaknya. Tiba-tiba pandangannya gelap, terus dia lemes, dan Ara ini jatuh. Dia pingsan di depan bapaknya. Dalam kondisi pingsan itu, raga Ara itu ditarik masuk ke dimensi yang lain. Dan di alam bawah sadarnya itulah, Ara ngelihat banyak sekali makhluk-makhluk gaib, jumlahnya itu mungkin sampai ribuan. Dan dia itu berada di tempat yang tempatnya itu persis kayak sebuah kerajaan, tapi kerajaannya itu gelap dan hawanya itu serem. Dan para penghuni di kerajaan itu wujudnya itu macam-macam dan hancur semua. Nggak ada satupun yang kayak manusia. Ada sosok makhluk yang kepalanya itu ada tanduknya. Ada yang sosok makhluk itu yang bola matanya ini keluar. Pokoknya ngeri-ngeri semua. Dan setelah melewati momen pingsan dan di masa-masa kritisnya itu, Ara melanjutkan proses ruqyahnya. Dan alhamdulillah setelah pengobatan tersebut, pelan-pelan kemampuan Ara yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib ini mulai jauh berkurang drastis. Ara juga sempat ingat ada satu nama yang pernah disebut pas dia lagi kesurupan itu. Jadi nama jin yang selama ini nungguin keris itu ternyata namanya Umar. Nah pada akhirnya sosok jin Umar ini bersama ribuan pasukannya itu pergi meninggalkan Ara. Mereka kembali lagi ke tempat asalnya. Dan gak lama setelah keris peninggalan itu benar-benar dimusnahkan, kehidupan Ara itu pelan-pelan mulai normal lagi. Dan alhamdulillah dari situ Ara mulai rutin lagi masuk sekolah secara normal. Jadi kalau dihitung-hitung secara total selama masa SMA-nya itu, sekolahnya Ara yang normal ini paling cuma pas dia duduk di bangku kelas 12.
Dan di tahun terakhir itu kadang masih ada bolongnya juga karena kondisi badannya yang masih gampang pingsan. Ya meskipun efek gangguannya ini nggak bisa hilang 100%, seenggak-enggaknya pada saat ini sudah jauh mendingan. Dan waktu pun terus berjalan, dan pada saat ini Ara sudah kuliah. Ara pun juga cerita pada masa-masa kuliahnya ini, pernah ada satu kejadian teman kuliahnya itu yang kesurupan parah. Dan karena Ara sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman mistis, pengalaman horor, Ara langsung turun tangan menangani temannya yang kesurupan itu. Dan alhamdulillah, setelah menangani orang yang kesurupan itu, Ara sendiri ini nggak mengalami efek apapun. Dia tetap aman. Dan setelah keris itu hancur, benar-benar musnah, kadang Ara itu memang masih bisa ngelihat keberadaan mereka. Tapi porsinya sudah nggak separah seperti yang dulu. Dan pada saat ini dia cuma bisa ngelihat kelebatan bayangan, atau kadang cuma kelihatan dari ujung mata. Dan begitulah pengalaman horor Ara selama itu. Ara cuma mau membagikan kisah yang dia alami ini ke teman-teman semua. Dan di akhir cerita, Ara mau ngasih kesimpulan di sini, pesannya, kita semua harus selalu menjaga apapun yang kita punya, terutama raga dan iman kita sendiri. Dan jangan sampai kita lengah dan malah ngasih celah bagi mereka untuk memiliki kita dengan cara apapun. Apalagi sampai membuat kita masuk jadi bagian dari mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah sekali-sekali bersekutu dengan bangsa jin dalam bentuk apapun, karena jalan yang paling benar dan aman ya cuma satu, yaitu memohon pertolongan dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia nggak akan pernah tahu tujuan jahat apa yang disembunyikan oleh makhluk-makhluk halus itu untuk menghancurkan hidup kita ke depannya. Dan kisah inilah teman-teman yang dibagikan oleh Ara di Kembara Sunyi. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.